Hidup dengan kekayaan yang berlimpah adalah impian banyak orang. Seseorang dianggap sukses apabila memiliki kekayaan dan kehidupan yang cukup. Pendidikan juga dianggap baik jika bisa membawanya ke tingkat kesuksesan finansial. Jadi, bagaimanakah Islam memandang terhadap kekayaan? Secara umum, kekayaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melanjutkan gaya hidup yang ada tanpa harus bekerja. Bagaimanapun, kaya itu relatif. Ada orang yang tetap dapat bertahan hidup setelah berhenti bekerja. Sebagian besar kondisi tersebut didukung kekuatan oleh finansial, yang bersumber dari pendapatan pasif atau passive income yang diperoleh dari investasi. Namun, ada juga orang berpenghasilan tinggi yang masih belum merasa kaya, dikarenakan gaya hidup yang mempengaruhi cara mereka membelanjakan kekayaannya. Tidak ada yang salah dengan keinginan kita untuk menjadi kaya. Bahkan mengejar kekayaan disyariatkan dalam Islam. Karena itu berarti mencari dan berjuang untuk kebahagiaan di dunia, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 10. Di ayat lain juga disebutkan, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Ibnu Katsir menafsirkan maksudnya, berpergianlah kalian ke tempat-tempat di bumi yang kalian kehendaki. Lintasilah daerah-daerah dan pelosok-pelosoknya untuk mendapatkan berbagai macam penghasilan dan berdagang. Berikut beberapa hukum tentang kekayaan menurut Islam. Wajib. Jika usaha manusia itu dilakukan untuk memperoleh pendapatan, memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, serta mencukupkannya dari meminta-minta. Sunnah. Jika usaha manusia itu dilakukan untuk memberikan tambahan nafkahnya dan nafkah keluarganya, atau untuk tujuan melapangkan orang-orang fakir, menyambung silaturahim, memberi balasan atau hadiah pada kaum kerabat, dan mencari kekayaan dengan niat seperti ini lebih utama daripada menghabiskan waktu untuk beribadah. Mubah. Jika untuk memberikan tambahan dari kebutuhan atau dengan tujuan berhias dan menikmati. Makruh. Jika tujuannya mengumpulkan harta agar bisa berbangga-banggaan, sombong, bermegah-megahan, bersenang-senang hingga melewati batas, walaupun dicari dengan cara yang halal. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mencari dunia yang halal untuk bermegah-megahan, berbangga-banggaan,
dan ria, maka ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Allah murka kepadanya. Haram. Jika dicari dengan cara yang haram seperti suap, riba dan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Juz 2 hal 11384 hingga 11385. Rasulullah menegaskan bahwa kekayaan yang sejati ada di dada. Hal ini menekankan bahwa sebenarnya persoalan anggapan bahwa seseorang disebut kaya atau miskin adalah murni masalah mental. Seseorang bisa merasa kaya meski hartanya sedikit karena toleran dan selalu mensyukuri nikmat yang ada. Kekayaannya digunakan untuk amal dan ibadah. Seorang muslim boleh berusaha untuk menjadi kaya asalkan tujuannya untuk memperkuat agama. Namun Allah juga tidak mengharuskan seorang manusia menjadi orang yang memiliki kekayaan harta. Kewajiban mencari rezeki diperintahkan agar seseorang berusaha sesuai kemampuannya, sedangkan hasil akhir menjadi keputusan Allah. Harta juga merupakan perintah Allah yang harus dijaga sebaik mungkin. Pengertian ini dimaknai sebagai perintah untuk menggunakan harta seseorang untuk beribadah di jalannya. Karena status harta dan kekayaan tidak bisa sama atau lebih tinggi dari status keimanan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal bagi salih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Harta juga dimaknai dalam Islam sebagai jalan menuju kejayaan seperti yang disiratkan oleh Quran Surat As-Saf ayat 10-12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulullah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat tinggal yang baik di dalam surgaan. Itulah kemenangan yang agung. Dari dua pengertian atau konsep di atas, seseorang menjadi mukmin yang memahami harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperoleh dan digunakan untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.